Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anin Dwi Aulia. Perkenalkan, saya Bayu Kurnia Putra. Saya Destri Kurnia Fitriani. Saya Ihsan Fahmi. Saya Maudi Aulia. Saya Widya Herlianti. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai daur air. Apa pengertian dari daur air? Pengertian daur air. Daur air dikenal juga dengan istilah siklus hidrologi, yang artinya adalah sirkulasi air dari atmosfer menuju bumi, lalu kembali lagi ke atmosfer. Dalam siklus ini ada banyak tahapan yang harus dilalui, seperti kondensasi, presipitasi, lalu evaporasi, dan transpirasi. Proses daur air. Air di lautan akan menguap ke udara akibat dari panasnya matahari, yang kita sebut sebagai proses evaporasi. Uap air tersebut akan membentuk awan di udara yang disebut kondensasi. Kemudian berpindah secara horizontal karena tekanan udara atau angin yang disebut adveksi. Saat awan tersebut sudah dipenuhi oleh molekul air, air akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi dataran tinggi akan diserap oleh tanah, disebut air tanah. Air tanah yang mengalir ke dataran lebih rendah melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan disebut dengan run-off. Adapun air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun yang disebut sebagai proses transpirasi. Proses terakhir dari siklus ini yaitu beberapa di antara air hujan yang turun akan bergerak jauh ke dalam tanah yang disebut infiltrasi. Siklus ini akan terus berulang dan tidak akan berhenti. Kalian pasti sudah tahu dong apa fungsi air? Ya, sebagai pelarut, pengatur suhu tubuh, pengatur tekanan osmotik sel, sarana transportasi zat di dalam tubuh darah, bahan baku fotosintesis, dan bagi manusia yaitu air minum, mandi, mencuci, irigasi, pembangkit listrik, dan pariwisata. Macam-macam siklus daur air. Siklus pendek. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Lalu terjadi kondensasi dan pembentukan awan. Kemudian turun hujan di permukaan air laut. Siklus sedang. Pertama, air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Lalu terjadinya evaporasi dan uap bergerak oleh tiupan angin ke darat. Setelah itu pembentukan awan. Kemudian turun hujan di permukaan daratan. Akhirnya air mengalir di sungai menuju laut kembali. Siklus panjang. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Uap air mengalami sublimasi, pembentukan awan yang mengandung kristal es, lalu awan bergerak oleh tiupan angin ke darat, pembentukan awan, turun salju, pembentukan gletser mencair membentuk aliran sungai, kemudian air mengalir di sungai menuju darat dan kemudian ke laut.
aktivitas manusia dan perubahan daur air. Di antaranya yaitu 1. Penebangan hutan, 2. Kebakaran hutan, 3. Pembangunan, 4. Pembuatan saluran irigasi, 5. Membuang sampah sembarangan, dan 6. Penutupan permukaan tanah dengan aspal. Sekian dari kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.